Assalamualaikum jangan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rangga. Terus jenenganmu siapa Mas? Aku Lutfi Fadilah. Kita ngapain di sini? Kita bakal nyeritain tentang Raden Ahmad Subarjo dari asal usulnya sampai pendidikannya. Raden Ahmad Subarjo itu siapa Mas? Jadi Raden Ahmad Subarjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dan lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Ayahnya merupakan bangsawan dari Aceh dari Pidi dan ibunya merupakan putri dari camat di Cirebon. Nah, Ahmad Subarjo ini dulunya bernama Teku Abdul Manaf. Akan tetapi, rekan kerja ayahnya ini si Raden Mas Said mengusulkan untuk dinamai nama Jawa yaitu Subarjo. Selanjutnya kakeknya yang menambahkan nama Ahmad di depannya. Dan nama akhirannya yaitu Joyo Adi Suryo ditambahkan sendiri oleh Ahmad Subarjo saat ditahan di penjara Ponorogo pada peristiwa 3 Juli 1946. Pendidikan Ahmad Subarjo. Sekolah Rendah Eropa 3 dan dipindahkan ke Sekolah Rendah Pertama B, yaitu sekarang setara dengan SD. Selanjutnya, ia bersekolah di Sekolah Pangeran Hendrik selama 2 tahun dan pindah ke Sekolah Raja Willem dan menyelesaikan pada 1917 di Salemba. Nah, Ahmad Subarjo ini sangat menyukai mapel sejarah dan suka bermain musik. Ia lanjut menempuh pendidikan di Universitas Leiden, Belanda dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Sejak saat masih mahasiswa, dia aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Jongjava dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Keterlibatan Ahmad Subarjo dalam BPUPKI dan PPKI dimulai dari dia menjadi wakil Indonesia bersama Muhammad Hatta dan para ahli gerakan Indonesia pada persidangan antar bangsa hingga menentang imperialisme dan penindasan penjajah. Yang pertama di Brussels, kemudian di Jerman. Pada persidangan itu, dia bertemu dengan pemimpin nasionalis dari Asia dan Afrika. Dan sewaktu kembali ke Indonesia, ia menjadi anggota dari BPUPKI dan masuk ke dalam PPKI. Saat peristiwa Rengas Dengklok, di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 11.30. Naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksana Muda Maedan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Prudensial Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun-tahun 1957 sampai 1961. Nah, dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Karakter apa aja sih yang ada di dalam diri Ahmad Subarjo ini? Yang pertama, dia itu membantu menyelesaikan permasalahan yang menghambat persiapan kemerdekaan. Yang kedua, sebagai pergerakan nasionalisme Indonesia, ya setiap pergerakan yang dilakukan Ahmad Subarjo ini
selalu input dalam penangkapan maupun pengasingan rela berkorban untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga, sikap yang berjiwa dan semangat yang besar. Memiliki peran yang aktif dalam mengikuti organisasi untuk memajukan bangsa Indonesia. Yang terakhir, Ahmad Subarjo juga memiliki sikap yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Sekian informasi yang dapat kami berikan tentang Ahmad Subarjo ini. Tutup jangan, Mas. Tutup, Mas. Oh, yowes, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.